Betapa kita itu harus menyadari bahwa segala sesuatunya itu ada di genggaman kita. Kita diberikan keleluasaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita mempergunakan keleluasaan itu di muka bumi ini dengan buruk, dengan tanpa tanggung jawab yang baik, dan mendidik diri kita menuju hal-hal yang lebih baik lagi. Karena itu akan sangat menjadikan diri kita itu akan menyesal nanti di akhirat, menyesal nanti di akhir hayat kita. Apabila kita sudah tua renta, kita akan menyesali segala sesuatu yang telah kita lakukan. Kita akan menyesali betapa hal-hal yang kita sepelekan untuk kita lakukan, dan itu adalah hal yang buruk, akan menjerumuskan kita, menuntun kita kepada hal-hal buruk yang lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi. Karena satu langkah kita ke depan, atau satu langkah kita menentukan 1000 langkah kita selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin lancar, dan tentunya berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita membahas suatu hal pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu dapat berkembang, semakin meluas, dan tentunya memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang hal yang masih satu tema dengan yang kemarin ya teman-teman. Betapa kita itu jangan sampai bersandar dengan orang lain. Sedapat mungkin kita dapat hidup dengan mandiri, berusaha sendiri, menjalani kehidupan ini, agar kita tidak bergantung atau tidak ibaratnya itu terikat dengan orang lain. Walaupun harus kita di awal-awal mungkin mengikuti orang lain, atau mengikuti jejak orang lain, atau bersandar dengan orang lain, sedapat mungkin kita harus dari hari ke hari melepas itu semua, melepas ikatan-ikatan itu atau sandaran-sandaran itu, sehingga kita bisa mampu hidup lebih mandiri lagi. Dan di tangan kita lah, di genggaman kita lah, segala nasib kita akan kita jalani. Karena pilihan-pilihan itu terserah dengan kita. Apabila kita memilih hal yang baik, tentu hidup kita akan lebih baik. Dan apabila kita memilih hal-hal yang buruk, tentu keburukan itulah yang akan ada di depan kita. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir. Mengolah pikiran, merenungi kehidupan, dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, tentu kita dalam kehidupan akan selalu menghadapi lika-liku dan masalah-masalah yang akan menghadang dalam perjalanan kehidupan kita. Tentu kita akan selalu menyadari bahwa kita akan butuh bantuan orang lain. Namun sedemikian, walaupun kita pada suatu saat atau di sela-sela waktu kita membutuhkan bantuan orang lain, jangan sampai dalam hati dan pikiran kita merasa nyaman dengan itu, karena kenyamanan-kenyamanan itu seringkali membuai kita, melalaikan kita, sehingga kita secara tidak sadar, secara tidak langsung, bahkan langsung gitu kan, kita menyandarkan diri kita kepada orang-orang tersebut yang kita harapkan untuk dapat membantu kehidupan kita. Namun harus kita sadari bahwa orang lain pun juga memiliki kehidupannya masing-masing. Orang lain juga punya kerepotannya masing-masing dan punya tantangan, bahkan masalah hidupnya masing-masing. Mungkin kita bisa meminta tolong atau meminta bantuan kepada orang lain itu, entah saudara, entah teman, entah mungkin kerabat-kerabat, kolega, sahabat, dan lain sebagainya, keluarga gitu kan. Namun itu semua harus kita sadari bahwa seandainya mereka membantu kita, tentu kita harus sadar diri bahwa bantuan mereka tidak akan selalu ada
ketika kita membutuhkan mereka, karena mereka juga punya kerepotannya sendiri, punya kesibukannya sendiri, punya permasalahan kehidupannya sendiri, dan punya beban hidup masing-masing. Plus minus dalam kehidupan ini tentu akan selalu ada, dan itu akan menjerat bagi semua orang, tidak termasuk kepada mereka, bahkan kita gitu kan. Maka dari itu pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjalani kehidupan ini semakin mampu dapat berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri dengan kemampuan kita sendiri, menjalani kehidupan ini, melatih diri agar kita mampu menjalani kehidupan ini dengan kapasitas, kemampuan, dan ibaratnya kegigihan kita sendiri. Sehingga dengan hal itu, dengan mentalitas yang sedemikian, dengan keyakinan dan keteguhan hati, pikiran, dan perasaan kita yang kita bina, dengan kita itu menuju kehidupan yang lebih mandiri, tentu kehidupan kita, walaupun kita menghadapi masalah, walaupun kita akan menghadapi rintangan, lika-liku kehidupan, kita tidak selamanya selalu mengharap atau memohon bantuan dari orang lain, sehingga kita mampu menyelesaikan permasalahan itu dengan baik tanpa kita itu merepotkan orang lain, tanpa kita itu menyusahkan atau memohon pertolongan bantuan dari orang lain, teman-teman. Itulah yang saya katakan di episode yang lalu, betapa di tangan kita lah, di genggaman kita lah, di pilihan-pilihan hidup kita lah, nasib kita akan kita genggam. Kita bisa memilih segala sesuatunya karena kita diberikan kelulusan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah itu memberikan wewenang kepada kita untuk memilih mana jalan yang akan kita pilih, kebaikankah atau keburukankah, kesulitankah atau kemudahankah. Bila kita mendidik diri kita dengan baik, berusaha untuk semakin dapat berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, semakin mandiri, tentu kita akan menuntun diri kita kepada kemudahan-kemudahan, kepada hal-hal yang bisa kita lalui itu dengan berusaha sendiri, berusaha ibaratnya itu tidak merepotkan orang lain, tidak mengganggu kesibukan orang lain, tidak bersandar kepada orang lain, dan itu akan lebih bermanfaat bagi kita, karena segala sesuatunya itu tidak terduga ya teman-teman. Masalah itu seringkali tidak kita undang, kemudian datang sendiri tanpa waktu, situasi, dan kondisi yang kita sangka-sangka sebelumnya. Apabila kita biasa mendidik diri kita untuk berdikari, untuk menjalani kehidupan ini, menyelesaikan segala sesuatunya dengan mandiri, tentu apapun masalahnya, apapun rintangannya, sedapat mungkin tentu kita dapat melalui itu dengan baik. Walaupun terkadang masih ada bantuan-bantuan yang kita harapkan atau kita butuhkan dari orang lain, namun sedapat mungkin tentu kita bisa melalui itu walaupun 80%, tentu itu lebih baik daripada kita bergantung kepada orang lain 80% gitu kan. Apabila kita mandiri 80%, kita butuh bantuan 20% dari orang lain, itu kan adalah mayoritas kepribadian atau kemampuan kita sendiri yang lebih dominan gitu kan. Dan itu adalah hal yang sangat lebih baik daripada kita bergantung 80% dan kita hanya bisa mandiri 20%. Berarti kan dominan kita itu butuh bantuan orang lain daripada kita bisa melakukan segala sesuatunya, mencari solusi dari kehidupan ini sendiri gitu kan. Lebih dominan kita butuh orang lain, dan itu akan menyusahkan banyak orang. Tentunya kehidupan kita akan semakin merepotkan dan mengganggu orang lain, teman-teman. Kita sebagai kehidupan, sebagai menjalani kehidupan ini tentu ingin menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkah hidup kita, semakin kita itu ibaratnya itu bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa bermanfaat kalau kita selalu menyandarkan diri kita kepada orang lain, bantuan orang lain, pertolongan orang lain, tanpa kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan pribadi kemampuan diri kita sendiri ya teman-teman. Itulah teman-teman betapa kita harus merenungi pilihan itu ada di dalam diri kita. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kalau bahasa kiai saya dulu, guru saya sekaligus paman saya gitu kan, Allah itu memberikan irodah juz'iyah,
kemampuan atau keleluasaan untuk memilih sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah suatu hal yang Allah itu memberikan keleluasaan kepada kita, yang memberikan wewenang kepada kita di muka bumi ini. Kita mau memilih jalan yang baikkah, yang mudahkah, atau kita malah mempersulit diri kita sendiri gitu kan. Apabila kita memilih diri kita untuk terjerumus kepada hal-hal keburukan, mencoba-coba hal keburukan, ibaratnya mendidik diri kita dengan malas-malasan, tidak berusaha produktif, tidak berusaha semakin baik dari hari ke hari, justru malah kita masuk kepada circle-circle yang toksik, circle-circle yang menuntun kita atau mentipu daya kita atau merayu kita kepada keburukan. Tentu itu adalah pilihan kita untuk menjerumuskan kita atau diri kalian atau saya pribadi kepada hal-hal yang buruk, karena kita sudah memulai itu gitu kan. Dan itu adalah keleluasaan kita dalam menjalani kehidupan ini yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu adanya surga dan neraka, adanya pembalasan setelah kita wafat nanti, di akhirat nanti, adalah itu yang akan menjadi suatu tanggung jawab kita, karena kita sudah memilih jalan yang kita jalani dalam kehidupan ini. Karena itu diberikan keleluasaan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memilih mana yang akan kita pilih dalam kehidupan ini, mana yang akan kita jalani dalam menjalani kehidupan ini. Jalan baikkah, berusaha lebih baik, atau jalan burukkah yang semakin lama kita akan semakin kelam dan semakin terjerat dan sulit untuk kembali ya. Walaupun rahmat dan kasih sayang Tuhan Allah Subhanahu wa taala, hidayah, pertolongannya begitu sangat luas, namun sebagai manusia yang diberikan keleluasaan, tentu kita harus memiliki kewaspadaan dan tanaman-tanaman kebaikan agar kita senantiasa tertuntun kepada hal-hal yang baik dan jauh dari hal-hal yang buruk. Walaupun manusia itu seringkali teledor, seringkali lupa, seringkali ceroboh dan lain sebagainya, namun apabila kita mendidik diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dari hari ke hari mendekati kebaikan, tentu kita akan lebih jauh dari keburukan. Tentu kita akan semakin lebih banyak melakukan kebaikan daripada keteledoran-keteledoran bahkan keburukan, teman-teman. Jadi itu betapa kita itu harus menyadari bahwa segala sesuatunya itu ada di genggaman kita. Kita diberikan keleluasaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita mempergunakan keleluasaan itu di muka bumi ini dengan buruk, dengan tanpa tanggung jawab yang baik, dan mendidik diri kita menuju hal-hal yang lebih baik lagi. Karena itu akan sangat menjadikan diri kita itu akan menyesal nanti di akhirat, menyesal nanti di akhir hayat kita. Apabila kita sudah tua renta, kita akan menyesali segala sesuatu yang telah kita lakukan. Kita akan menyesali betapa hal-hal yang kita sepelekan untuk kita lakukan dan itu adalah hal yang buruk, akan menjerumuskan kita, menuntun kita kepada hal-hal buruk yang lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi. Karena satu langkah kita ke depan atau satu langkah kita menentukan 1000 langkah kita selanjutnya, dan itu adalah suatu hal yang lumrah atau suatu hal yang berlaku di muka bumi ini. Apabila kita melangkah kepada satu langkah kepada keburukan, tentu 1000 langkah berikutnya potensi kita lebih banyak kepada keburukan. Dan apabila kita melangkah satu langkah kepada kebaikan, tentu potensi yang lebih besar adalah 1000 langkah ke depan menuju kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita, untuk segala sesuatu dari kehidupan kita di muka bumi ini. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini semua menjadi renungan yang baik bagi kita, betapa kita itu dari hari ke hari adalah waktu yang sangat kita harus nikmati, yang benar-benar harus kita manfaatkan. Sebagaimana episode yang lalu, betapa apabila kita ingin bahagia, tentu kita harus mengisi kehidupan kita, dan tentunya kehidupan kita akan menjadi baik apabila kita mengisinya dengan latihan-latihan kebaikan, latihan-latihan untuk kita bisa lebih mandiri, lebih positif, lebih disiplin, ibaratnya itu lebih
percaya atau sadar bahwa kebaikan itu akan menuntun kita kepada kebaikan-kebaikan yang lebih luas, yang lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Mungkin itu, terima kasih. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.